Welcome everybody back to Neutrality Studies. Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Nama saya Pascal Lotas, dan hari ini saya ditemani oleh teman sekaligus rekan saya, Jeff Rich, seorang sejarawan asal Australia dan penulis The Burning Archive, sebuah Substack yang luar biasa, dan kini juga menjadi kanal YouTube. Sebenarnya saya bisa saja menambahkannya di sini juga, karena ia memiliki keduanya. Ia menulis dan membuat konten video tentang isu-isu sejarah dan politik kontemporer. Nanda berkali dengan spesim thermalis. Connecting it with historical issues, the one we want to talk about today is the... Yang ingin kita bicarakan hari ini adalah, pidato Rubio itu. Bukan hanya pidatonya, tapi juga semacam kembalinya dunia barat ke masa kolonial yang dulu kita kira sudah berakhir, bukan? Setelah beberapa dekade dekolonisasi, yang juga pernah ia tulis tentang dekolonisasi Afrika, sekarang kita tampaknya benar-benar kembali ke masa ketika pemimpin dunia barat, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, merasa tidak apa-apa untuk secara terang-terangan menyerukan lebih banyak neokolonialisme, tapi kolonialisme klasik, ditemukan emosi Jerauper, and through the Docker. Jeff, itu ini, is lebih tweet itu kema. So, Jeff, with this introduction, welcome back to the show. Senang sekali kembali bersama Anda, Pascal. So, what did you make of? Akaman simipitag mutu ini. Korpang teman menghadap pidato dan retoka, bukan neokolonial, kolonial klasik, Pilipino dalam Amerika Serikat. Coming out of the United States these days. Well, in my Substack article and in the video as well. Nah, dalam artikel Substack saya dan juga dalam video tersebut, saya menyebutnya sebagai Reconquista Barat, merujuk pada proses di Spanyol, di mana kekuatan Kristen secara perlahan merebut kembali negara itu selama berabad-abad, sekitar 500 tahun sebenarnya, yang berpuncak pada tahun 1492, tepat ketika Columbus akan berlayar melintasi samudra untuk mendirikan dan membangun benua Amerika, menurut Marco Rubio. Tahun itu adalah tahun penaklukan Granada dan pengusiran kaum Muslim serta Yahudi. Jadi, itu adalah peristiwa yang sangat penting dan telah banyak disentimentalisasi dalam sejarah Spanyol, terutama oleh Simo Franco, pemimpin pemerintahan fasis Falangis setelah Perang Saudara Spanyol, yang menjadi diktator Spanyol dari tahun 1936 hingga 75. Secara eksplisit menggarisbawahi melawan komunisme dan usaha itu untuk menyembuhkan kejayaan Spanyol dalam ideologi Reconquista. As in the sort of ideology of the Reconquista. And indeed, he was actually the commander of the Spanish African forces. Dan memang, dia sebenarnya adalah komandan pasukan Spanyol Afrika, pasukan kolonial Spanyol Afrika. Itulah juga basis kekuasaannya. Jadi saya semacam buat perbandingan antara hal ini dan kisah sentimental yang sama tentang sejarah Barat dan Amerika, serta pujian yang eksplisit bukan hanya terhadap kolonialisme Barat, tetapi juga terhadap peradaban Barat dalam cara yang sangat monokultural. Itu digambarkan sebagai, kamu tahu, budaya Kristen, Eropa Barat sebagian besar. Tidak tak Eropa sekadar itu. Kamu tahu, versi klasik dari materi kuliah Protestant Barat, tahun 1990-an, 90-an, terus secara anisti. Course version of Western civilizational history. And to me, the United States, bagi saya, Amerika Serikat melalui Marco Rubio sebenarnya sedang berbicara tentang semacam reconquista, bukan hanya terhadap, katakanlah, mayoritas global, dunia bekas jajahan untuk menegakkan kembali kendali atas Rusia, Tiongkok, dan Afrika, tetapi juga reconquista terhadap Eropa itu sendiri. Strategi keamanan nasional secara eksplisit membicarakan tentang negara-negara Eropa yang sehat, yang menghormati peradaban Barat, menghargai tradisi, hal-hal semacam itu, dan menolak migrasi. Dan merekalah yang bisa bergabung dengan Amerika Serikat dalam perjuangan melawan apa yang digambarkan sebagai penghapusan peradaban. Jadi, ini benar-benar retorika yang sangat moral, hampir religius, tetapi juga retorika yang membenarkan imperialisme. Dan tentu saja, ironi lainnya adalah bahwa Columbus tidak hanya berlayar ke benua Amerika segera setelah penaklukan kembali itu. Immediately after the Reconquista, in many ways, the sort of approach of dalam banyak hal, pendekatan kekaisaran Spanyol di Amerika sebagian terinspirasi oleh semangat keagamaan yang serupa pada masa-masa tertentu. Jadi ada banyak kesamaan di sana, tetapi juga, menurut saya, ini benar-benar, sebenarnya cukup menakutkan.
bahwa Amerika Serikat terlibat dalam retorika semacam ini dan secara eksplisit menolak 75 atau 80 tahun terakhir proses dekolonisasi sejak 1945, serta mengabaikannya sebagai katakanlah pemberontakan anti-kolonial yang terinspirasi oleh komunisme tanpa Tuhan. Dan satu-satunya hal yang sedikit menenangkan dari semua itu adalah bahwa sebagian dari retorika tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya baru. Maksud saya, itu juga merupakan retorika pada masa Perang Dingin, dan mungkin menjadi pengingat bahwa Amerika Serikat selalu memiliki hubungan yang sangat ambivalen terhadap dekolonisasi. The link's going to be in the description below. And now, back to the video. I mean, the United States was very happy to decolonize. Maksud saya, Amerika Serikat sangat senang melihat proses dekolonisasi di tempat-tempat yang berada di bawah kendali para pesaing atau calon pesaingnya, bukan? Terutama Inggris dan Prancis. Pada saat yang sama, Amerika Serikat tidak pernah berusaha untuk mendekolonisasi Puerto Rico. Tidak pernah peduli. Bahkan secara aktif melawan proses dekolonisasi di tempat lain. Terutama ketika proses tersebut berjalan seiring dengan gagasan sosialisme. Dan itu sangat berdarah. Sebagai pengingat tentang apa yang terjadi di Indonesia, lebih dari 1 juta orang tewas dalam penumpasan yang didukung AS oleh rezim Soeharto terhadap gerakan anti-kolonial semacam ini, dan seterusnya. And on and on and on, and of course the Vietnam War was basically a Dan tentu saja, Perang Vietnam pada dasarnya merupakan penegasan kembali dominasi kolonial oleh bangsa Barat. Dalam hal ini, seolah-olah tongkat estafet diserahkan dari Prancis kepada Amerika, yang sangat mengingatkan pada bagaimana proses penyerahan terjadi di Filipina, bukan? Namun, 60 atau 70 tahun sebelumnya, ketika Spanyol hampir diusir, mereka membawa masuk Amerika, dan kemudian Filipina kalah dalam perang, bukan melawan Spanyol. Nawi mator miliker nawug valipro. Idikitawi italais berulang kali. Namun distara termitin kolonialisme subversif yang iba, juga segala jebol sibugang dan ini utsukoi. Debt trap of the IMF and World Bank. So, I mean, colonialism never ended, and one of Jadi, maksud saya, kolonialisme sebenarnya tidak pernah berakhir. Dan salah satu kesalahan terbesar di Eropa adalah mempercayai bahwa kolonialisme, seperti halnya feodalisme, adalah istilah dari masa lalu, dari zaman abad pertengahan, bukan? Dan ya, feodalisme di Eropa sudah berakhir. Sisa-sisa feodal yang masih ada hanyalah rumah-rumah bangsawan serta raja dan ratu di Eropa, tetapi mereka tidak lagi relevan secara sistemik. Mereka lebih seperti orang kaya dari masa lampau. Namun kolonialisme masih sangat hadir di antara kita, secara sistemik. Bisakah Anda mungkin berbicara sedikit tentang ciri-ciri atau cara-cara di mana kita masih melihat kolonialisme saat ini? Mungkin juga dari perspektif Australia, tempat asal Anda, atau dari sudut pandang Pasifik. Baik, begini tentu saja. Maksud saya, orang sering mengatakan bahwa telah ada 500 tahun kolonialisme Eropa, dan saya pikir ada kesalahan penting di sana yang sering dilupakan oleh para komentator Amerika, yaitu bahwa Amerika juga merupakan kekuatan kolonial, bukan hanya dengan Kuba dan Filipina atau apapun, tetapi sebenarnya sejak awal. Sebagian dari dorongan untuk revolusi tahun 1776 adalah kekecewaan para elit lokal terhadap pembatasan yang diberlakukan oleh Inggris terhadap ekspansi Amerika ke barat, yang juga berarti perampasan tanah bangsa-bangsa pribumi oleh Amerika. Jadi, Amerika menjajah benua Amerika Utara selama sekitar 100 tahun atau lebih, yang sering digambarkan sebagai penutupan wilayah perbatasan, tetapi juga mencakup penaklukan setengah dari wilayah Meksiko Spanyol lama pada tahun ke-90-an. Dan semacam, genosida, kalau boleh dikatakan terus terang, terhadap berbagai bangsa pribumi. To find appointment of the various native nations. And in fact, it's the conflict with the native nations which... Dan sebenarnya, konflik dengan bangsa-bangsa pribumi itulah yang sebagian menjadi dasar bagi doktrin Monroe yang asli pada tahun 1983. Amerika Serikat selalu menjadi kekuatan kolonial, dan bahkan hingga hari ini masih demikian. Karena masih ada 17 wilayah yang belum memiliki pemerintahan sendiri di dunia, yang dikendalikan oleh Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Memang tidak banyak penduduk di sana, tetapi wilayah-wilayah itu tetap ada.
Jadi, catatan Amerika Serikat baik sebagai kekuatan kolonial maupun sebagai pendukung dekolonisasi yang cukup tidak berprinsip dan tidak konsisten, bisa dibilang cukup beragam. Is pretty patchy. And the other thing is, people talk about Dan hal lainnya adalah, orang sering membicarakan 500 tahun kolonialisme Eropa, tetapi kolonialisme sudah ada baik sebelum maupun sesudah masa dominasi Eropa. Setelah tahun 1492, dengan Vasco da Gama pergi ke India, Columbus dan para konkistador pergi ke benua Amerika dan mengambil alih masyarakat di sana. Kolonialisme memiliki banyak bentuk, wujud, dan karakteristik selama masa itu. Sifat kolonialisme Inggris pada periode tersebut sendiri berbeda. Cisnier tuisme Spanyol memang berbeda. Dan state Smallwin itu sangat berbeda safain. The different colonies have had very different experiences. The experience of Australia as a, Pengalaman Australia sebagai, kamu tahu, sebuah koloni, lalu kamu tahu, sebuah dominium, kemudian menjadi negara yang sepenuhnya merdeka, dan kemudian mungkin menjadi koloni baru Amerika Serikat di masa yang lebih baru, sangat berbeda dari pengalaman tempat seperti Meksiko atau negara-negara Afrika, yang sebagian besar dijajah secara formal pada tahun 1960-an, tetapi sebelumnya telah mengalami berbagai bentuk kekuasaan dan pengaruh imperial, terutama melalui perbudakan transatlantik. Jadi saya kira ada banyak bentuk kolonialisme, dan meskipun sangat sedikit, jika bisa dibilang pada tingkat politik atau konstitusional, pengendalian formal satu negara atas negara lain, hal itu masih ada. Caledonia Baru di Pasifik masih merupakan koloni Prancis, tetapi hal semacam itu cukup jarang terjadi saat ini. Namun, ada hal yang sering disebut orang sebagai neokolonialisme, yang mungkin paling sederhana dijelaskan sebagai mengendalikan suatu negara tanpa terlihat mengendalikannya. Mengendalikannya melalui praktik ekonomi, elit politik, kendali media, dan hal-hal semacam itu. Jenis kolonialisme seperti itu, saya kira masih terus bertahan. Dan seperti yang Anda katakan, kisah dekolonisasi belum berakhir. Belum berakhir secara formal, dalam arti masih ada 17 wilayah berpemerintahan sendiri, termasuk Guam dan tempat-tempat seperti Caledonia Baru. Saya pikir salah satu yang paling memalukan adalah Gibraltar di Spanyol, yang diambil alih oleh Inggris pada tahun 1707 dan masih diklaim hingga kini. Namun proses itu juga belum selesai, dan masih ada Komite PBB untuk dekolonisasi. And there's still a UN Committee on Decolonization. And in fact, faktanya, hanya 1 atau 2 hari setelah Marco Rubio menyampaikan pidatonya yang memuji kolonialisme Barat dan menolak semua upaya dekolonisasi, Sekretaris Jenderal PBB justru berbicara di konferensi Uni Afrika pada waktu yang sama dan menyampaikan nada yang sangat berbeda, mengecam kolonialisme, serta mendukung upaya negara-negara yang disebut sebagai mayoritas global untuk menuntut reparasi atas hal tersebut. Belakangan ini memang ada banyak perkembangan terkait isu itu. Namun mungkin kita bisa membahasnya lebih lanjut, karena beberapa tanggapan paling menarik terhadap pidato Rubio, menurut saya, justru datang bukan dari orang Eropa atau Amerika, melainkan dari bagaimana pidato itu diterima di negara-negara yang telah didekolonisasi, di India, di Afrika, dan di berbagai belahan dunia lainnya. Ya, benar sekali. Maksud saya, ini tidak akan diterima dengan baik. Dan kamu tahu, salah satu alasan mengapa di PBB, saya ingin mengatakan di piagam PBB, tapi saya harus memeriksanya lagi. Namun dalam sistem PBB, secara umum diterima bahwa dekolonisasi dan perjuangan anti-kolonial adalah prinsip sah dalam hukum internasional modern. Dan kamu tahu, bahkan perjuangan bersenjata melawan kolonialisme secara eksplisit dibenarkan oleh sistem PBB sebagaimana adanya saat ini. Saya ingin mengatakan itu tertulis di piagam PBB, tapi sekali lagi, saya harus memeriksa apakah benar-benar ada di sana atau tidak. Meski begitu, itulah praktik umumnya. Dan hal itu bukan ada dalam sistem PBB, karena negara-negara Eropa dan Amerika Utara yang tercerahkan tiba-tiba menyadari kesalahan mereka dan menuliskannya di sana. Tidak, itu ada di sana, karena diperjuangkan dan dipertahankan oleh apa yang sekarang kita sebut sebagai Global South, atau mayoritas global, yang tegan to India.
Absolutely. I mean, like it was partly given impetus. Tentu saja. Maksud saya, hal itu sebagian didorong oleh kemerdekaan India pada tahun 47, jelas. Tetapi kemudian Konferensi Bandung pada tahun 1995 menjadi penanda yang sangat penting. Dan pada tahun 1960, ada saya tidak yakin dengan judul pastinya. Oh, apa namanya? Deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada negara dan rakyat kolonial, yang merupakan sebuah resolusi dari Majelis Umum PBB. Dan itu membentuk komite khusus untuk dekolonisasi. Dan kamu tahu, ada sekitar 100 lebih negara tambahan yang bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa selama periode itu. Sebagian besar pada tahun 1950-an, 1960-an, dan 1970-an. Portugal misalnya, menutup kekaisaran Afrikanya, tetapi juga Timur Timur, yang sangat dekat dengan Australia pada tahun 1975. Setelah, kamu tahu, diktator fasis teknokratik Salazar disingkirkan dari jabatannya. Jadi ya, itu benar-benar bagian yang sangat penting dari sistem tersebut. Dan memang, PBB telah menetapkan dekade-dekade untuk penghapusan kolonialisme sejak tahun 1990. Sekarang kita berada di dekade keempat untuk penghapusan kolonialisme. Dan memalukan sekali, di dekade ini kita masih mendengar pidato seperti yang disampaikan Marco Rubio. Maksud saya, itu benar-benar memalukan. Kita benar-benar melakukan pekerjaan yang sangat-sangat buruk dalam hal itu. Maksud saya, masih ada 14 negara Afrika yang mata uangnya dicetak di Paris. 14 yang masih menggunakan franc kolonial. Itu benar-benar gila. Dan sistemnya masih berfungsi dengan cara yang sama. Pada dasarnya, memberi Prancis kendali atas nilai tukar, yang berarti mereka bisa memanipulasinya untuk mengekstraksi sumber daya dan kekayaan negara-negara tersebut jauh di bawah nilai pasar. In this matter, Miss Sumperjing. In Degaling, Rose. Dan jika kamu melihat orang Prancis, kamu tahu, semua pidato kebijakan luar negeri mereka, misalnya tentang Aljazair, mereka masih begitu pahit terhadap orang Aljazair dan perjuangan kemerdekaan yang berdarah itu. Lebih dari 1 juta orang tewas di sana juga, setelah mereka memenangkan kemerdekaan dari induknya. Dan hingga hari ini, mereka masih pahit tentang hal itu. Rasanya mengejutkan bahwa hal ini masih terjadi, dan bahwa ini bukan topik pembicaraan di Barat. Memang tidak. Sekali lagi, orang Eropa tetaplah orang Eropa di lapangan. Seperti aku baru saja berada di Swiss seminggu yang lalu. Kamu tahu ini bukan topik, bukan isu, bukan sesuatu yang ada di benak siapapun. Sekali lagi, kolonialisme sudah lama hilang dari pikiran sebagian besar orang. Ya, menarik sekali kamu menyebut Aljazair dalam konteks itu. Karena pada akhir tahun lalu, Aljazair mengesahkan undang-undang yang pada dasarnya mengutuk kejahatan kolonialisme. Aljazair dijajah oleh Prancis sejak tahun 1930-an. Dan sebagai hal yang menarik untuk dikaitkan dengan sesuatu yang mungkin banyak penonton ketahui, Alexis de Tocqueville, yang menulis buku terkenal, Democracy in America, selama perjalanannya pada tahun 1930-an, adalah seorang pendukung aktif kolonisasi di Aljazair, yang secara eksplisit mengatakan, ya kami membakar desa, ya kami membuat orang kelaparan, ya kami melakukan semua kejahatan perang ini, tapi semua itu demi kejayaan Prancis. In pursuit of French greatness. Jadi kamu tahu, bahkan beberapa tokoh penting dalam teori politik demokrasi liberal, telah mengucapkan hal-hal yang cukup mengerikan selama bertahun-tahun tentang kolonialisme. Namun, deklarasi Algiers ini sangat penting. Begitu juga dengan undang-undang yang menuntut reparasi dan menyatakan kolonialisme Prancis sebagai kejahatan negara. Itu seperti perang Aljazair antara tahun 1950-an dan 1960-an. Aku pikir Aljazair merdeka pada tahun 1962. Yang seperti yang kamu katakan, merupakan perang yang benar-benar brutal. Dalam banyak hal, itu adalah kasus uji awal bagi beberapa hal yang sekarang kita lihat terjadi di Asia Barat dan di seluruh dunia. West Asia today and around the world today, sort of psychological warfare techniques, really brutal. Jadi, teknik perang psikologis, manipulasi media yang benar-benar brutal, tetapi juga pengagungan terhadap kekerasan.
Perjuangan kemerdekaan Aljazair didukung oleh kamu tahu, kalangan kiri, seperti beberapa pemimpin Aljazair yang difoto bersama Jean Paul Sartre dan lingkarannya. Dan kamu tahu, semacam para pendukung dunia ketiga, kurasa di seluruh dunia. Jadi penting Bala melakukan perubahan ini. Dan saat ini, dialog antara Prancis dan Aljazair terkait undang-undang ini. Ada juga banyak tekanan terhadap Aljazair untuk menarik kembali tuntutan reparasi dari Prancis atas Aljazair. Saya rasa perlakuan terhadapnya, baik selama masa kolonialisme yang panjang maupun terutama melalui perang Aljazair, yang juga mencakup pemindahan paksa dan hal-hal semacam itu, sangat signifikan. Namun selain itu, Aljazair juga telah mengajukan apa yang disebut Deklarasi Algier terhadap kejahatan kolonialisme, perbudakan, dan apartheid. Dan itu benar-benar penting. Maksud saya, deklarasi itu dibuat pada Desember 2025. Presiden Ghana mengatakan di sidang Majelis Umum PBB pada pertemuan bulan September, kalau tidak salah, ketika Donald Trump mengeluh tentang lift dan teleprompter, serta bagaimana PBB tidak menerima kontraknya untuk merenovasi gedung PBB. Presiden Ghana di sana juga menyoroti bahwa ia akan mengajukan sebuah resolusi ke Majelis Umum PBB mengenai kejahatan kolonialisme, perbudakan, dan apartheid, termasuk penuntut reparasi atas hal tersebut. Dan resolusi itu dijadwalkan akan diajukan pada bulan Maret. Dan saya bertanya-tanya, saya hanya bisa berspekulasi, tetapi pertanyaan tentang pidato Rubio adalah, mengapa sekarang? Maksud saya, dalam banyak hal, sebagian dari retorika peradaban Barat dan kebanggaan tanpa rasa bersalah terhadap peradaban Barat, itu sangat sejalan dengan pemikiran konservatif Amerika selama ini, yang dalam beberapa tahun terakhir benar-benar digerakkan oleh tokoh-tokoh seperti Douglas Murray dan lainnya. Namun tetap saja, kita bertanya-tanya, mengapa Menteri Luar Negeri khususnya membuat hal besar dari sikap yang sama sekali tidak menyesal terhadap kolonialisme dan tidak menyebut kata perbudakan sekalipun. Padahal perbudakan, terutama bagi Amerika Serikat, merupakan hal yang mendasar bagi, bisa dibilang, 500 tahun ekspansi Barat. Jadi saya memang bertanya-tanya, apakah ada tingkat, mengingat pidato itu juga banyak berisi penolakan yang cukup keterlaluan terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kamu tahu dengan mengatakan bahwa hanya karena kepemimpinan Amerika, perdamaian dapat tercapai di Gaza dan di Rusia, atau Rusia dan Ukraina, yang pada dasarnya sudah keterlaluan. Tapi memang ada banyak penolakan terhadap PBB. Saya bertanya-tanya apakah sebagian itu merupakan semacam posisi defensif terhadap pandangan yang lebih tegas yang muncul dari Uni Afrika, dari Aljazair, dan dari berbagai negara lain yang menuntut reparasi atau tanggapan dari bekas kekuatan penjajah atas ketimpangan distribusi kekuasaan dan sumber daya di seluruh dunia. Maksud saya, apa yang kita lihat saat ini adalah tingkat kekerasan politik di dunia yang menurut saya sudah lama tidak kita saksikan seperti ini, dalam bentuk yang begitu terang-terangan. Dan tentu saja yang paling dramatis adalah genosida di Gaza, bukan? Kita tidak bisa membahas kolonialisme modern tanpa membicarakan genosida itu. Dan cara para pemukim Eropa kulit putih serta pemukim Amerika menggusur penduduk lokal, bukan? Dan bukan hanya menggusur mereka, tetapi kini juga memusnahkan mereka secara massal, dengan tujuan yang jelas dan terbuka untuk menyingkirkan mereka, hidup atau mati, dari Gaza dan pada akhirnya dari tepi barat. Sangat jelas bahwa itulah yang sedang terjadi, dan bahwa ada sebuah negara kolonialis pemukim Eropa yang bersifat ekspansionis, yang terus meluas dan ingin menjadi lebih besar. Maksud saya, kita baru saja melihat wawancara Mike Huckabee dengan Tucker Carlson beberapa hari yang lalu, bukan? Di mana lagi-lagi, seperti Alkitab, semacam kisah tentang apa yang pernah dikatakan seseorang 3.000 tahun lalu 2.000 tahun lalu, dan 1.500 tahun lalu, ketika semuanya disusun. Setidaknya perjanjian baru, sebagaimana yang kita miliki sekarang, hanyalah sebuah kumpulan, bukan? Itu baru disusun sekitar 600 tahun lalu, pada konsili pertama.
Ya, saya pikir konsili itu. Bagaimanapun gagasan bahwa segala sesuatu berakar pada teks-teks suci ini sebenarnya cara yang sangat tradisional dari kolonialisme untuk membenarkan dirinya dengan kitab suci dan semacamnya. Bukan hanya semangat penakluk, tapi juga semangat perang salib yang sebenarnya tertanam di sana. Dan pada saat yang sama, apa yang terjadi di Venezuela dan bagaimana Amerika Serikat membingkai haknya sendiri untuk masuk dan menyingkirkan, bahkan menculik seorang presiden dari negara lain, doktrin Monroe, bahkan sampai menggunakannya sebagai pembenaran. Jadi saya kira kita berada di titik di mana Barat begitu lemah, sehingga tidak bisa lagi menutupi semua kesalahannya dengan bahasa, katakanlah, kemanusiaan. Jadi pilihannya adalah berhenti melakukannya, atau justru menggandakan upayanya. Dan tampaknya kepemimpinan Amerika Serikat saat ini memilih untuk menggandakan upayanya. Pertanyaan saya untuk Anda adalah, bagaimana pendapat Anda tentang orang Eropa? Karena banyak orang, termasuk saya, menafsirkan tepuk tangan meriah yang mereka berikan kepada Rubio sebagai bentuk persetujuan terhadap apa yang dia katakan. Tapi sebenarnya, seperti yang Anda tunjukkan dalam artikel Anda, Rematet and Stab for Manit, Remas de Maurice Pipern Thompak to Burn Strength. Ya. Begini, saya sudah melihat berbagai analisis media tentang pidato Rubio. Di Amerika, termasuk liputan pers Gedung Putih, mereka secara eksplisit menyoroti bahwa orang Eropa biasanya tidak bertepuk tangan untuk orang Amerika, tetapi mereka semua memberikan Trump atau Rubio standing ovation. Selain itu, pidato Rubio secara luas ditafsirkan di AS sebagai upaya memposisikan dirinya di depan fans. Seolah-olah dia berhasil melakukan apa yang gagal dilakukan fans tahun lalu, menyampaikan pesan keras kepada Eropa yang justru mendapat tepuk tangan. Tapi saya pikir soal standing ovation itu agak salah tafsir terhadap situasinya, dan sebagian karena saya menonton acaranya, ada banyak orang Amerika di ruangan itu. There's a lot of Americans in that room. There were 40 US Congress people attending the Munich. Sekitar 40 anggota Kongres AS menghadiri dialog keamanan Munich, dan hampir semuanya berperilaku memalukan. Mereka memang berdiri dan bertepuk tangan di akhir acara, tapi bagi saya itu lebih seperti versi suam-suam kuku dari tepuk tangan meriah, kamu tahu. Ungkapan lama yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana penonton bereaksi terhadap pidato Stalin di Uni Soviet. Semua orang takut menjadi orang terakhir yang duduk dan berhenti bertepuk tangan. Jadi ya, mereka berdiri dan bertepuk tangan, tapi tidak dengan cara yang terlalu antusias. Dan ketika ada tepuk tangan di tengah pidato, suasananya juga cukup hambar, dengan banyak orang hanya duduk diam seperti itu. Namun yang lebih signifikan, banyak komentar setelahnya dari berbagai menteri, pejabat, dan pengamat pada dasarnya berbunyi, ya memang, kami merasa lega bahwa ada seseorang yang datang ke Munich dan tidak hanya menggerutu kepada kami, tetapi benar-benar berbicara dengan cukup sopan. Namun, kami masih belum sepenuhnya yakin dengan argumennya. Dan sebenarnya, konferensi keamanan Munich, yang entah kenapa terus ingin saya sebut sebagai dialog keamanan Munich, memang menerbitkan catatan pertemuan, semacam ringkasan diskusi di situs resmi mereka. Dan inilah yang tertulis di sana. And this is what it actually says in that. It says, for many, the speech given by US Secretary of State Marco. Disebutkan bahwa bagi banyak orang, pidato yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio hanya menegaskan bahwa orang Eropa tidak lagi dapat bergantung pada AS dan harus secara signifikan meningkatkan investasi pada sumber daya mereka sendiri. Meskipun nada pidatonya mengejutkan karena bersifat damai, pidato tersebut tidak menutup jurang yang dibuka oleh pidato J.D. Vance tahun lalu. Jadi, saya rasa memang ada berbagai tanggapan di seluruh Eropa. Beberapa orang mengatakan, ya ini mendukung argumen kami untuk meningkatkan pengeluaran di bidang pertahanan. Ada juga beberapa orang bijak, seperti Anda, Pascal, yang mengatakan, benarkan, AS tidak dapat diandalkan. Mari kita jalankan kebijakan luar negeri yang berbeda. Dan saya rasa, mungkin juga banyak orang yang diam-diam sedang mengurangi risiko. Hal ini bisa terlihat misalnya dalam beberapa percakapan yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Jerman
dengan Menteri Urusan Luar Negeri India, Dr. S. Jaishankar, di konferensi tersebut. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar at the conference. They all sort of said, yes, Marco Rubio. Mereka semua semacam berkata, ya, Marco Rubio memang mengatakan itu. Itu bagus sekali. Tapi kami juga sedang menjalin kemitraan lain di dunia. Kami bukan satu peradaban. Kami tidak semua bersatu di bawah Roma Baru. Kami menempuh jalan kami sendiri di dunia. Jadi saya sebenarnya berpikir, meskipun akan ada orang yang, kamu tahu, ada banyak perhatian, terutama di media alternatif, terhadap orang Eropa yang bertepuk tangan dan hanya mengikuti saja. Maksud saya, jelas saya berada sangat jauh di sini di Australia, tapi saya menduga bahwa di balik pintu tertutup, ada banyak pembicaraan tentang menjalin kemitraan lain. Dan bagi saya, mungkin tindakan terbesar di sana adalah perjanjian perdagangan bebas US-India dari beberapa minggu lalu, yang merupakan tanggapan yang cukup besar terhadap hal semacam ini. Which was a pretty large sort of response to this kind of thing. True, but when we discuss the Benar. reactions of Europe, Tapi kamu one tahu, thing ketika is kita membahas not reaksi happy Eropa, with satu hal adalah the ketidakpuasan United terhadap States, sikap but Amerika let's Serikat. remember the Tapi mari kita J.D. ingat, Vance last pidato year J.D. Vance was tahun for lalu the Europeans menegur for orang Eropa being, karena tidak mendukung kebebasan berpendapat, karena menindak perbedaan pendapat, karena sebenarnya bersikap rasis, dan karena menempuh jalur yang salah di dalam negeri. Itu bukan kritik terhadap mereka karena bersikap anti-kolonial atau semacamnya. Jadi, Rubio semacam membawa aspek lain, yaitu aspek kolonial, dan mencidis sesuatu yang bermain terhadap foreign news proper. In my view, not something that the Europeans oppose very much. On the contrary, right after recording this video here with you, the next Sebaliknya, tepat setelah merekam video ini bersamamu, orang berikutnya yang akan saya ajak bicara adalah rekan senegara saya, Natalie Jemp. Rekan senegara memang ungkapan yang agak aneh, tapi rekan senegara saya Natalie Jemp yang berdarah Swiss dari pihak ibu dan Kamerun dari pihak ayah. Sepanjang hidupnya, ia telah menjadi seorang Pan-Afrikanis dan pendukung Pan-Afrika, yang selalu mengatakan, lihatlah, apa yang Prancis lakukan terhadap Afrika, dan sepenuhnya kekuatan koloni di Eropa terhadap orang Afrika, isi sangat besar. Dan sementara al-Akhas tweets in tweet ingzu tenar, snow is tall. Have been living under EU sanctions for the longest time, and now, of course, she too has been sanctioned. Dan sekarang, tentu saja, dia juga telah dikenai sanksi oleh Prancis. Namanya masuk dalam daftar sanksi Rusia, daftar sanksi Uni Eropa, dan kini dia tidak bisa kembali ke Swiss. Dia sangat memandang hal itu sebagai bentuk lain dari Eropa kolonial lama yang menindak segala bentuk perbedaan pendapat, atas apa yang dianggapnya sebagai hak sah untuk, seperti yang pernah dikatakan Joseph Borrell, menjadi taman dan pengelola serta penggembala hutan. Pola pikir ini masih pergi time job dalam cara berpikir Eropa. Sebab pada titik di mana hal itu kain dari, tidak tetap sangat sensi dalam tebal. But it is very much omnipresent. Look, I agree, but I also think it's very... Lihat, saya setuju. Tapi saya juga pikir hal ini bersifat variabel. Dan saya rasa ada dua aspek di dalamnya. Pertama, ada sanksi terhadap rekan senegaramu dan Jack Bod. Saya melihat wawancara dengan Jack Bod beberapa hari yang lalu, dan sungguh mengerikan membayangkan apa yang sedang dia alami. Semua itu benar-benar buruk dan mengkhawatirkan. Tampaknya tidak ada cukup banyak kelompok pendukung untuk budaya politik yang lebih layak di Eropa, yang lebih menghormati perbedaan pendapat dan berbagai sudut pandang. Di sisi lain, saya pikir kritik Amerika Serikat terhadap Eropa sangatlah munafik. Maksud saya, pidato J.D. Vance. Amerika Serikat saat ini sedang menjatuhkan sanksi terhadap seorang menteri atau pejabat senior Uni Eropa karena mereka menerapkan berbagai kebijakan terkait regulasi AI atau layanan media dan digital. Media digital services regulation and things. So basically saying... Dan siapkan sanksi, menghadapkan por hakim, tak kriminal internasional. En ASGPH kejuaraan pada Francesco Banese, pelapor khusus PBU untuk aktivisme. Palestinian territories, right? Ya. It goes on and on. Hal ini terus septunal, itu dari bawah kekuasaan kolonialisme, yang mendas prinsip-prinsip anti-Carol. Principles. And
to some degree also it is very much Dan sampai tingkat tertentu, hal ini juga sangat berkaitan dengan kepentingan bisnis para oligarki teknologi di sekitar Trump, seperti industri AI, kelompok Peter Thiel, Elon Musk, dan sebagainya. Jadi, banyak dari hal ini, seperti yang terlihat ketika Vance memberikan pidatonya di Munich tahun lalu, terjadi hanya 2 hari setelah konferensi internasional tentang regulasi AI. Dan Amerika Serikat adalah satu-satunya negara di dunia yang mengatakan, kami tidak akan bekerja sama dengan siapapun dalam hal AI, dalam upaya mengendalikan makhluk buas yang tak terkendali ini. Aspek lainnya adalah bagian dari apa yang disebut Marco Rubio atau pemerintah AS sebagai Reconquista Barat. Ini semacam Reconquista di Eropa, yakni upaya untuk mendorong pandangan konservatif, nasionalis, dan peradaban Barat tentang Eropa di dalam Eropa itu sendiri, termasuk dengan menggambarkan dalam strategi keamanan nasional beberapa negara seperti Hongaria, Italia, dan sebagainya. Sebagai, saya kira istilah yang digunakan adalah negara-negara sehat di Eropa. Jadi semua ini berkaitan dengan retorika anti-imigrasi. So it's all this sort of anti-migration rhetoric. So it is, not that I. Jadi begitulah, dan bukan berarti saya mendukung pandangan dunia Jake Sullivan secara umum. Tetapi saya mendengar sebuah diskusi dengannya beberapa hari yang lalu, yang mengatakan bahwa salah satu hal yang membedakan strategi keamanan nasional terbaru ini adalah bahwa strategi tersebut secara eksplisit menyatakan keberpihakan pada satu sisi politik dalam komunitas Eropa, dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dan strategi keamanan nasional itu memang melakukannya. Hal ini juga telah didukung oleh berbagai intervensi, seperti yang dilakukan Rubio, untuk berpotensi memberikan uang kepada Orban untuk pemilihannya, sama seperti yang mereka lakukan dengan Milei di Argentina. Just as they had with Milei in Argentina, it's supported. There's been documentation. Itu didukung. Kamu tahu, sudah ada dokumentasi dari Departemen Luar Negeri bahwa dana USAID dialihkan ke berbagai kelompok yang, aku tidak ingin menyebutnya populis atau nasionalis, tapi semacam etno-nasionalis. Kelompok sayap kanan yang lebih bersimpati pada agenda MAGA di Amerika Serikat. Semacam agenda anti-imigrasi, agenda konservatif pro-peradaban Barat di dalam Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat bertindak sebagai semacam kekuatan imperial di Eropa. Dan ini juga merupakan bagian dari pesan tersembunyi dalam pidato itu. Dalam arti tertentu, itu adalah permohonan agar Eropa kembali dalam barisan dengan mengatakan, kita adalah satu kesatuan. Namun, premisnya adalah bahwa kita, Amerika Serikat dan Eropa adalah satu peradaban. Dan secara implisit, Amerika Serikatlah yang memimpin peradaban itu. Amerika Serikat sangat memandang dirinya sebagai pewaris peradaban Barat. Dan itu semacam visi imperial baru, saya kira. Sebuah visi tentang satu negara peradaban Barat besar, di mana Amerika menjadi yang dominan dan Eropa menjadi yang subordinat. Tapi saya benar-benar tidak bisa melihat bagaimana para pemimpin Eropa, dan kamu tahu, beberapa di antara mereka kamu aiskalnya dengan lebih atau kurang eksplisit, bisa benar-benar menerima hal itu. Bahkan, kamu tahu, seluruh kekhasan ini pro-Amerika, bukan? Nah, mereka, bukan? Namun mereka mengenal bahwa kesemaan ikuti temikul terhadap semikal. They've said that they don't really support that sort of approach to things. They're clearly constrained and limited about what they can do. Mereka jelas dibatasi dan terbatas dalam apa yang bisa mereka lakukan. Tapi saya tidak bisa membayangkan bahwa visi yang bersifat koersif, regresif, imperialistik, dan kolonialistik seperti itu benar-benar akan diterima di Eropa atau di bagian dunia lainnya. Dan jika Eropa menengok dari masalah-masalah yang sedang dihadapinya dan bertanya kepada siapapun di seluruh dunia, mereka akan berkata, kalian tidak perlu mengikuti omong kosong bahwa kalian adalah satu peradaban dengan Amerika Serikat. Eropa memiliki banyak peradaban dan banyak tradisi, dan sepenuhnya mampu secara bertahap melepaskan diri dari bayang-bayang Amerika Serikat jika membuat beberapa keputusan yang cerdas. Saya tidak yakin mereka memang ingin melakukannya. Saya benar-benar berpikir mereka cukup senang berada di bawah kendali, cukup senang menjadi bagian dari proyek kolonial itu. Ini lebih soal rasa, bukan?
Kalau Amerika Serikat menyajikanmu Coke, Eropa menyajikanmu Pepsi, mungkin Fanta, ya kan? Ya kamu memang merasakan rasa yang berbeda di lidahmu. Tapi pada akhirnya, tetap saja obesitas yang menunggu kalau kamu menenggak semuanya habis. Tapi pertanyaan bagi saya adalah, apakah ini merupakan ekspresi dari Amerika Serikat dan secara perpanjangan Eropa yang sedang menegaskan dominasi baru dan berusaha menjadi lebih dominan? Ataukah ini pengakuan bahwa versi implisit dari hal itu, versi neokolonial, versi IMF dan Bank Dunia, yang dimana kita hanya menyusup ke negara-negara kalian dan tetap menjalankannya, bahwa versi itu telah gagal dan sudah berakhir? That one has failed and is done and is over, and that framing Gaza as this. Dan kamu tahu, menggambarkan Gaza sebagai perang pembelaan diri yang mulia oleh rakyat yang tertindas, satu-satunya demokrasi di Timur Tengah. Narasi omong kosong itu telah gagal. Gagal total dan sudah berakhir, meskipun masih ada yang berpegang padanya. Jadi pada dasarnya, oke, kita butuh sesuatu yang baru. Sekali lagi, entah kita hentikan atau kita lipat gandakan. Dan pada dasarnya, ini adalah pengakuan atas kegagalan versi implisit dari kolonialisme itu. Jadi, kemauts ke very explicitnya. Tapi teori secara struktur, effort wise turun melom. Terlalu menitu bernit sesdaktichnalit. Ev qual menwit karisings tamisil. Moment when the soft power has failed, right, to deliver. Yeah. Look, I do think Ya. Lihat, saya memang berpikir bahwa ini dalam beberapa hal merupakan pengakuan atau pernyataan dari posisi lemah. Ini adalah pernyataan dari kekalahan, kalau mau dibilang begitu. Dan dalam beberapa hal, itu mirip dengan apa yang kamu tahu menjadi visi Franco tentang Reconquista. Maksud saya, dia punya mimpi untuk menghidupkan kembali kekaisaran Spanyol selamanya, termasuk di Amerika Latin dan sebagainya. Tapi itu tidak pernah benar-benar berhasil. Saya menduga bahwa yang baru ini, apa yang dia katakan, abad Barat yang baru, abad Amerika Barat yang baru, mungkin akan mengalami nasib yang sama, karena mereka berbicara dari posisi lemah. Bahkan pernyataan dalam pertemuan di Munich itu, hasil dari dialog keamanan Munich, bahwa kamu tahu, ya, kami tidak yakin. Pidato yang bagus disusun dengan baik, tapi kami tidak yakin. Kamu harus berbuat lebih baik dari itu. Dan sejak saat itu, kamu tahu Macron sudah pergi ke India. Then, Macron's been to India. Merck's going to China or India. Merck akan pergi ke Tiongkok atau India. Saya lupa yang mana. Ketika perjanjian perdagangan bebas UE-India disepakati, ada banyak kebanggaan di Eropa tentang hal itu. Pada saat yang sama, mereka juga membuat kesepakatan besar dengan Amerika Latin, Mercosur, atau apapun namanya. Tapi salah satu hal yang mencolok pada acara perjanjian perdagangan bebas UE-India adalah kehadiran Modi, Ursula von der Leyen, dan Presiden Dewan, saya lupa namanya. Tapi dia menekankan bahwa dia orang India. Tahu kan? Menunjukkan paspor luar negerinya sebagai orang India karena itu warisannya. Jadi, saya pikir ini akan menjadi jalan yang sangat sulit bagi Eropa untuk dilalui. Karena Amerika Serikat, seperti yang kamu katakan, begitu keras, begitu brutal, begitu sibuk dengan dirinya sendiri, dan begitu tidak dapat diprediksi saat ini. And so unpredictable at the moment. It might just be wishful thinking. Dan mungkin ini hanya harapan di pihak saya, tapi saya memang merasa ada tanda-tanda bahwa orang-orang ingin melepaskan diri dan sudah muak dengan keadaan ini. Saya pikir akan menjadi tragedi besar bagi Eropa dan juga bagi dunia. Jika mereka hanya berkata, baiklah, mari kita pilih siapapun yang akan menjadi presiden Demokrat berikutnya, dan semuanya akan baik-baik saja. Tapi saya mendengar dalam retorika yang mereka gunakan, termasuk sekitar waktu pidato Carney, Ursula von der Leyen mengatakan bahwa ini adalah perubahan permanen, dan perubahan menuju upaya mencapai kemandirian Eropa harus bersifat permanen. Nah, itu memang hanya retorika, tapi saya menduga ada banyak hal di balik layar yang membosankan juga, seperti perjanjian perdagangan bebas India-Uni Eropa yang akan menciptakan lebih banyak ruang bagi Eropa untuk bertindak secara mandiri. Dan saya tentu saja berharap demikian, karena akan menjadi tragedi bagi dunia jika Eropa terus saja tunduk pada omong kosong semacam ini dari Amerika Serikat untuk waktu yang lebih lama. Tapi mungkin saya terlalu optimistis, karena saya juga sangat terpengaruh oleh argumen Neil Benila dan yang lainnya
tentang sejauh mana keterpaduan elit transatlantik. Saya rasa, seperti yang dikatakan Neil, bunker yang diciptakan oleh sistem itu tidaklah begitu kokoh. Ada banyak celah tekan, dan konstruksinya pasti tidak terlalu kuat. Ada banyak hal di dalamnya yang membuat orang agak kesal, yang dapat akan mereka lawan sering waktu. Dan sudah yakin, it's happy to be bicara. I can't be certain, but that's certainly my hope. But if you look at the minds. Tapi kamu tahu, kalau kita melihat cara berpikirnya, di satu sisi, kamu bisa berargumen seperti yang dia lakukan, seperti yang Neil Benila lakukan, bahwa Eropa sudah begitu terperangkap, sehingga bahkan ketika tampak berusaha, atau ketika terlihat seolah-olah menentang pendekatan kolonial Amerika Serikat, sebenarnya mereka hanya mengikuti dengan cara yang berbeda. Benar kan? Dan itu sejalan dengan argumen-argumen dari Brian Berletich misalnya, yang mengatakan begini, setiap kali Eropa berkata, oh kami tidak senang dengan Amerika Serikat, pada akhirnya yang mereka lakukan justru persis seperti yang diinginkan Amerika Serikat. Begitu mereka menaikkan anggaran pertahanan dari 1 menjadi 2%, lalu dari 2 menjadi 5, dan kemudian membeli lebih banyak senjata, di mana mereka membelinya? Tentu saja di Amerika Serikat. Dan kepada siapa mereka memberikan uang itu? Ya tentu saja untuk perang proksi di Ukraina. Jadi pada dasarnya, pembagian kerja itu baru saja diterapkan. Persis seperti yang dikatakan Rubio dan yang ia sarankan kepada orang Eropa setahun sebelumnya, bukan? Kalian harus mengambil lebih banyak tanggung jawab. Perang di Ukraina sekarang adalah perang kalian. Kami yang mengarahkannya, tapi kalian yang harus berperang, sama seperti orang-orang Ukraina yang dijadikan umpan meriam untuk berperang secara langsung, dan kalian mendapat izin untuk itu. Lalu, ketika menyangkut aspek kolonial ini, benar kan? Coba saja lihat reaksi tahun lalu selama perang 12 hari di bulan Juni melawan Iran, ketika Tuan Merz menyebutnya sebagai pekerjaan kotor, bukan? Oh, mereka melakukan pekerjaan kotor kita. Semua gagasan, semua cita-cita tentang menentang perang agresi, tentang mematuhi piagam PBB, semua hal tentu dianggap suci ketika Rusia menyerang Ukraina. Lenyap setuju ketika menyerang Iran dan Amerika Serikat. Dan saat ini, seperti yang kamu tahu, kekuatan militer AS terbesar sedang dibangun di Teluk untuk menghadapi Iran lagi. Dan orang-orang Eropa, mengejutkan sekali, mereka diam saja. Bukan hanya diam, hal paling anti-imperialis yang mereka lakukan hanyalah ketika Inggris berkata, mungkin kami sedang mempertimbangkan agar kalian tidak bisa menggunakan Diego Garcia. Dan kita semua tahu bahwa tentu saja, pada akhirnya Amerika Serikat akan menggunakan Diego Garcia. Tentu saja akan ada kesepakatan. Dan tentu saja pada akhirnya, orang-orang Eropa, bahkan jika mereka tidak mengirim pasukan mereka sendiri, akan mendukung Amerika Serikat dengan retorika, apapun yang terjadi, dan berkata seperti sudah waktunya mengakhiri rezim keji di Iran. Bukan, seperti yang sudah mereka lakukan. Jadi mereka sudah sepakat dengan itu, setidaknya secara mental, menurut saya. Ya, lihat. Yeah. Look, I mean, yes and no. I mean, I think there's absolutely. Maksud saya, ya dan tidak. Saya pikir ada kebenaran mutlak dalam hal itu. Tapi saya dulu, mungkin karena, tahu kan, selama 30 tahun lebih saya seorang birokrat. Jadi saya sangat peka terhadap cara seseorang bisa berkata, ya tentu saja menteri, sambil dalam hati berpikir, orang ini benar-benar bodoh. Oh maaf, ya, seharusnya saya tidak mengatakan itu. Bagaimanapun, saya baru saja membaca buku tentang para conquistador dan kekaisaran Spanyol, dan ada semacam doktrin hukum yang digunakan oleh banyak orang di dalam kekaisaran, yang secara garis besar berbunyi, kami mematuhi, tapi kami tidak melaksanakan hukum. Itu pada dasarnya adalah cara untuk mengatakan, ya, tentu saja, kami menghormati otoritas kekaisaran Anda, Kaisar Charles V, tapi kami yang berada di lapangan, dan kami tahu keadaan setempat. We're actually on the ground and we know the local circumstances, and in your interests we're not going to do this. Dan demi kepentingan Anda, kami tidak akan melakukan hal konyol yang Anda minta, karena kami tahu bahwa sebenarnya itu tidak sesuai dengan kepentingan terbaik Anda dalam jangka panjang. Doktrin ini pernah digunakan oleh Cortés dan berbagai orang lain untuk melakukan hal-hal yang cukup mengerikan,
tetapi juga oleh sebagian yang menentang praktik terburuk dari Kekaisaran Spanyol. Saya memang bertanya-tanya, apakah ada unsur berpura-pura mengikuti arus sambil, seiring waktu, menabur pasir di roda, memperlambat dan semacam mengarahkan ulang keadaan. Dan memang, misalnya dalam hal pengeluaran pertahanan, Eropa telah berkomitmen untuk meningkatkannya, tetapi juga mendefinisikan pengeluaran pertahanan dengan cara yang memungkinkan sebagian besar dana tersebut diarahkan ke investasi infrastruktur publik, yang sebagian bersifat militer, namun juga sebagian bermanfaat bagi masyarakat sipil. Dan baru-baru ini terjadi perdebatan besar dalam 1 atau 2 hari terakhir antara salah satu menteri AS dan pihak Eropa yang mengatakan, apa maksudmu kalian akan menghabiskan uang ini untuk sistem senjata Eropa, bukan yang Amerika? Kalian tidak boleh melakukan itu. Tapi itulah yang sebenarnya dilakukan Eropa. Jadi mereka semacam berkata, ya. Atau, ambil contoh perdagangan, kekacauan tarif dengan Amerika Serikat. Ya, kami telah menyetujui pengaturan tarifmu. Tapi mungkin, kami punya firasat bahwa semuanya akan runtuh dalam 6 bulan, karena kalian tidak memiliki kewenangan konstitusional. Jadi saya merasa bahwa ketika menyangkut cara isu-isu besar antara negara-negara besar dijalankan, seringkali ada lebih banyak ruang gerak di balik posisi yang tampak seragam daripada yang sebenarnya ada. Tapi mungkin saya hanya seorang birokrat tua yang berbicara. Maybe I'm just an old bureaucrat speaking. I don't know. Saya tidak tahu. Tidak, saya juga optimistis. Dan kamu tahu, itu benar. Maksud saya, kita mengambil potongan-potongan pidato dan tindakan ini, lalu mencoba menyusunnya menjadi satu kesatuan yang koheren dan membaca lengkungan besar sejarah di dalamnya, yang terutama dalam urusan terkini selalu berisiko, karena kita cenderung mengambil lengkungan yang salah, bukan? Biasanya memang ada satu, tapi ketika kita melihat ke belakang, kita sepakat bahwa itu bukan yang benar. Baiknya pun, ini sangat menarik, Jeff. Terima kasih banyak untuk ini. Dan mungkin izinkan saya mengingatkan semua orang. Jika kalian ingin menemukan Jeff, silakan kunjungi The Burning Archive di Substack atau di YouTube. Jeff, adakah tempat lain di mana orang sebaik mengikuti atau menemukanmu? Atau ingin kamu arahkan ke Ada 2 tempat utama. Substack. Alamatnya jeffrichsubstack.com, tapi namanya The Burning Archive, yang merupakan semacam nama lama saya di internet. Saya juga umumnya, untuk artikel-artikel saya di Substack, yang kadang bisa agak panjang, membuat versi narasinya. Dan biasanya bisa kamu temukan di Spotify atau platform podcast apapun yang kamu suka. Jadi kamu bisa mendengarkannya sambil berjalan sore. Semua orang, kunjungi platform-platform, temukan Jeff Rich, temukan The Burning Archive, dan berbatang-terbetanji. Jeff, terima kasih banyak atas waktu menilai. Terima kasih, Pascal. Thank you, Pascal.